Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Muhammad Baqir, Al-Habib Ja'far As-Sadiq, Al-Habib Ali Zainal Abidin, abna Al-Habib Saqqaf, Ibn Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Abi Bakar bin Muhammad Saqqaf, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, para asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di taman surganya Allah. Dan kita berharap sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan di taman surga Allah, kelak kita bersama-sama dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di majelis ini tak lain karena rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini kita mengkaji, mendengar sejarah hidup manusia yang paling mulia, suri tauladan kita, pemimpin kita, kecintaan kita, kekasih Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam firman-Nya, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika ada seseorang yang mengaku cinta kepada Allah namun jalannya tidak di jalannya Nabi Muhammad, maka cintanya kepada Allah dusta. Jikalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah namun jalannya bertolak belakang dari jalannya Nabi Muhammad, maka cintanya adalah dusta. Seseorang dikatakan cinta kepada Allah atau dia harus membuktikan cintanya kepada Allah dengan meneladani, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad kecuali kita kenal, kecuali kita tahu. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengikuti Nabi Muhammad kalau dia nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Semakin kita kenal kepada Nabi Muhammad, kita akan mengetahui bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana zikirnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana khalwahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, tindak tanduk perilaku beliau. Yang tak lain, semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, semakin cinta dan semakin mudah kita untuk mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu kita berkumpul di majelis-majelis seperti ini, tak lain tujuan kita apa? Upaya untuk bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul di sini agar lebih kenal dengan idola kita, agar lebih kenal dengan suri tauladan kita, agar lebih cinta kepada beliau, yang itu semua akan menggiring kita untuk meneladani jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Dan semakin kita kenal kepada Nabi Muhammad, kita semakin tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau dan kedudukan mulia yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mulai dari lahir sudah istimewa. Kalau kita baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, betapa banyak irhasat, kebesaran-kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad mulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita kaji, itu semua akan menambah keimanan kita kepada beliau. Dari kecil Nabi Muhammad sudah istimewa. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Ini semua bukan kebetulan. Ini semua sudah diatur oleh Allah, dan di belakangnya terdapat hikmah yang mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak mendidik nabinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala hendak menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi Muhammad, hebatnya Nabi Muhammad, sempurnanya Nabi Muhammad, tidak ada campur tangan manusia. Tak lain itu semua adalah pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda beliau, adabani rabbi, aku dididik oleh Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan dari Allah, yang Allah didikkan langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu orang yang istimewa, orang yang sempurna. Dari kecil Halimatus Sa'diyah yang terpilih menjadi ibu susunya Nabi Muhammad saja sudah menceritakan kepada kita betapa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad, kata Halimatus Sa'diyah, kehidupan mereka berubah. Musim kemarau yang dahsyat, yang luar biasa, unta yang dibawa ke Mekah yang kurus kering tidak mengeluarkan air susu, namun ketika mereka membawa Nabi Muhammad, kantung air susu unta tadi menjadi penuh. Halimatus Sa'diyah malam itu bisa tidur nyenyak karena kenyang. Begitu juga dengan suaminya. Keledainya yang tadinya jalannya paling lambat, ketika ditunggangi oleh Nabi Muhammad beserta Halimatus Sa'diyah menjadi keledai yang paling kencang jalannya. Kambing-kambing di Bani Sa'ad karena musim kemarau diperah tidak keluar susunya, kambing milik Halimatus Sa'diyah keluar susu yang sangat deras. Karena apa? Berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum diangkat jadi nabi saja sudah banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Sampai batu saja ketika Nabi lewat, batu itu mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, inni la a'rifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ats. Ada satu batu di Mekah, kata Nabi Muhammad sebelum saya diangkat jadi Rasul, kalau saya lewat itu batu ngucap salam kepada saya. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Duniyah bahkan disebutkan salamnya batu itu kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah. Nabi belum diangkat jadi Rasul, tapi kalau lewat di sebongkah batu jadi itu batu ngucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan, inni la a'rifuhul an, sampai detik ini batu yang dulu ngucap salam kepada saya masih tahu. Padahal di Mekah batunya banyak. Dari sekian banyak batu, ada satu batu yang nggak dilupakan sama Nabi. Kenapa Nabi nggak ngelupakan batu tersebut? Karena batu itu ngucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada batu ngucap salam sama Nabi nggak dilupakan, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad yang malam hari ini kumpul di sini mengucap salam kepada Nabi Muhammad.
maka kita berharap setiap salam yang kita haturkan kepada beliau menjadikan beliau tidak melupakan kita kelak di hari kiamat, menjadikan Nabi Muhammad ingat kepada kita di hari kiamat, dan kita pun diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Istimewanya Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa, seperti kita, berarti dia belum kenal Nabi Muhammad. Innama ana basyarun mithlukum. Aku itu manusia seperti kalian. Tapi ingat ayat selanjutnya, yuha ilayya. Tapi Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan manusia yang tidak diberi wahyu oleh Allah itu sudah berbeda. Belum lagi Nabi Muhammad diberikan kedudukan yang tinggi dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang paling hebat di muka bumi ini? Biasanya dikenal paling lama 10, 20, 100 tahun selesai, dilupakan. Nabi Muhammad saking istimewanya, beliau wafat 1400 tahun yang lalu, sampai detik ini masih dikenang, diteladani, dan sampai hari kiamat beliau masih dimuliakan. Bahkan kehidupannya pun menjadi kitab berjilid-jilid. Bagaimana duduknya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana rahmatnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Setiap fragmen kehidupannya dibukukan, diriwayatkan, diperjelas. Karena apa? Beliau manusia yang istimewa. Kita ini manusia sama Allah diberikan mata. Nabi Muhammad juga punya mata, tapi pandangan kita dengan pandangan Nabi Muhammad berbeda. Manusia biasa hanya bisa memandang sesuatu yang nampak di hadapannya. Ngelihat yang jauh saja nggak bisa. Nabi Muhammad bisa ngelihat ke arah belakang sebagaimana beliau melihat ke arah depan. Nabi Muhammad diberi mata oleh Allah, pandangannya bukan hanya sekedar yang ada di hadapannya, tapi sesuatu yang gaib Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada manusia yang pernah melihat surga. Nabi Muhammad sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Al-Isra wal Mi'raj. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad, yang itu artinya Nabi Muhammad bukan sembarang manusia. Kita sama Allah dikasih telinga, bisa mendengar. Nabi Muhammad juga punya telinga, tapi pendengarannya Nabi lebih hebat daripada pendengaran kita. Pintunya langit dibuka, Nabi dengar. Ketika beliau di Bukit Safa dengan malaikat Jibril, Nabi mendengar suara yang dahsyat. Sampai Nabi bertanya kepada Jibril, apakah Allah telah menetapkan hari kiamat, memerintahkan untuk datangnya hari kiamat? Kata Jibril, bukan, itu malaikat turun bawa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad melewati pemakaman, beliau tanya, siapa yang dimakamkan di makam ini? Fulan wa fulan ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, apa? Sesungguhnya kedua orang ini sedang diseksa oleh Allah di dalam kubur mereka. Manusia biasa nggak bisa dengar siksa kubur. Nabi Muhammad mendengar orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur mereka. Nabi Muhammad punya suara yang bisa sampai jauh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani. Ummu Hani meriwayatkan Nabi itu kalau malam baca Quran di depan Ka'bah. Saya berada di rumah saya, di kamar saya, di tempat tidur saya, dan saya mendengar bacaan Qurannya Nabi Muhammad SAW. Orangnya di Ka'bah, Ummu Hani duduk di dalam rumahnya, di kamarnya, tapi bisa mendengar bacaan Qurannya Nabi besar Muhammad SAW. Dalam riwayat, Nabi masuk ke dalam masjid, naik ke atas mimbar, dan Nabi perintahkan sahabatnya untuk duduk. Ijlisu. Sahabat pun duduk. Ada sahabat namanya Abdullah ibnu Rawahah. Saat itu nggak berada di masjid, dia berada di Bani Ghanam, di suku Bani Ghanam. Tapi mendengar suaranya Nabi sampai ke sana, ijlisu, maka dia pun duduk karena mendengar perintah duduk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khususiat, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara akhlaknya, nggak ada yang mengalahkan akhlaknya Nabi Muhammad. Sampai beliau dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Fisiknya paling indah, akhlaknya paling sempurna. Ahsanan nasi khuluqan
wa khalqa. Manusia yang punya budi pekerti yang luhur di muka bumi ini bermuara dari mana? Sumbernya dari mana? Kiblatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqan." Akhlaknya dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mau bicara tawadhu, paling tawadhunya manusia Nabi Muhammad. Ketika di Fathul Makkah, Makkah ditaklukkan oleh Allah, Makkah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di mana biasanya panglima perang itu kalau sudah menaklukkan satu kota, masuk ke kota tersebut membusungkan dadanya, bangga atau bahkan mungkin sombong. Tapi Nabi Muhammad ketika Fathul Makkah, beliau masuk ke dalam Makkah dengan tertunduk, menunjukkan rendah hatinya yang luar biasa, khasyi' lillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara tawadhu, Nabi Muhammad gak punya kursi seperti raja. Kalau duduk sama para sahabat, duduknya di alas bawah sama. Pakaiannya ya seperti pakaiannya para sahabat. Sampai beliau mengatakan, ajlisu kama yajlisul abd. Aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Akulu kama yakulul abd. Aku makan seperti makannya seorang hamba. Bagaimana tawadhu'nya Rasulullah? Namun walaupun beliau rendah hati, beliau tawadhu, gak sembarang orang berani dengan Nabi Muhammad. Walaupun beliau sudah rendah hati, setiap orang yang datang kepada Nabi Muhammad merasa takut karena haibah, wibawa yang luar biasa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad yuhibbul masakin. Beliau duduk dengan orang-orang miskin, makan bersama mereka. Gak ada jarak antara Nabi Muhammad dengan orang-orang yang bahkan dipandang rendah oleh sebagian orang. Sampai Nabi Muhammad itu pernah berkata, ada satu orang yang dicintai sama Nabi Muhammad, orangnya itu miskin. Dalam kitab Syama'il Sayyidina Muhammad Rasulullah diriwayatkan bahkan orangnya itu nggak tampan. Karena biasanya orang itu dicintai karena ketampanannya. Ini orang nggak tampan, orang miskin, dari pedesaan, dari dusun, namanya Zahir. Tapi Zahir itu cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Zahir. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Zahir, Nabi sampai berkata, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Orang dusun itu banyak, orang badui itu banyak, namun Zahir terpilih. Namun Zahir menjadi orang yang khusus di mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi mengunjungi Nabi Muhammad ke Madinah, dia bawa hadiah buat Nabi. Nabi kalau mau keluar ke daerah dusun sana, Nabi juga menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada Zahir. Satu dengan yang lainnya saling menghadiahkan. Suatu ketika Zahir datang ke Madinahnya Rasulullah, dan dia berdagang di pasar. Ketika dia sedang menjual barang dagangannya, Nabi Muhammad dari belakangnya Zahir memeluk Zahir. Ini pemimpin, orang yang istimewa. Hari ini kita dapati berapa orang, mungkin kalau ada orang miskin, orang yang nggak punya, menyodorkan tangannya untuk ngajak salaman, maka dia nolak, nggak mau salaman dengan orang yang miskin. Tapi Nabi Muhammad kita lihat, Zahir ini miskin, duduk di pasar, di bawah, sedang menjual sesuatu, dipeluk dari belakang oleh Rasulullah, dan Nabi pun masih bercanda dengan Zahir. Ketika dipeluk sama Nabi, Nabi berkata di pasar, man yashtari hadzal abd, siapa yang mau beli budak ini? Nabi bercanda dengan orang tersebut, siapa yang mau beli budak ini? Zahir tadinya nggak tahu kalau yang meluk dari belakang Nabi Muhammad, dan dia kaget kok tiba-tiba ada orang yang mau menjual dirinya. Namun ketika dia menoleh ke arah belakang dan tahu kalau yang meluk Nabi Muhammad, maka dia tempelkan pundaknya ke dada Rasulullah, nggak ingin terlepas pundaknya dengan dadanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi tawarkan, siapa yang mau beli budak ini? Kata Zahir, ya Rasulullah, idzan tajiduni kasidan. Saya ini bukan orang yang tampan, kalau dijual harganya murah atau nggak laku? Nggak laku ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, bal indallahi anta ghalin.
Tapi engkau di mata Allah, di hadapan Allah adalah seseorang yang berharga, yang mahal. Karena apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara tawadhu, Nabi Muhammad paling tawadhu. Kita kalau mau ambil bab, setiap bab dari akhlak yang baik, Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya. Paling indah. Mau bicara romantis, pasangan suami istri, Nabi Muhammad paling romantisnya seorang suami. Nabi Muhammad itu pernah keluar di perjalanan dengan para sahabatnya dan istrinya Sayyidah Aisyah. Di tengah jalan Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, "Taqaddamu, ayo kalian jalan terlebih dahulu." Sahabat semua meninggalkan Nabi Muhammad. Jalanan sepi, tinggal Rasulullah dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Ketika jalan sudah sepi, Nabi Muhammad mengajak istrinya Sayyidah Aisyah untuk balapan lari. Lihat bagaimana romantisnya Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, saat itu badan saya masih kurus. Maka ketika balap lari dengan Rasulullah, saya mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jauh setelah itu, di perjalanan yang lain, Nabi Muhammad merintahkan para sahabatnya, "Taqaddamu, kalian pergi terlebih dahulu." Sudah sepi, Nabi ajak lagi Sayyidah Aisyah untuk balapan lari. Kata Sayyidah Aisyah, yang kedua kali ini badan saya sudah lebih gemuk dari yang pertama. Maka ketika saya diajak balap lari oleh Rasulullah, saya dikalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengalahkan Sayyidah Aisyah, apa kata Rasulullah? "Hadhihi bitilka." Yang ini saya ngalahkan yang dulu. Atau kalau bahasa kita satu sama. Yang istimewa apa? Hari ini ada banyak orang yang nggak sibuk. Tapi mungkin kalau kita tanya kejadian kemarin dengan istrinya, dia sudah lupa. Nabi Muhammad ini manusia yang paling sibuk. Mulai dari pertama kali menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak ada waktu istirahat buat Nabi. Setiap hari Nabi sibuk menyebarkan risalahnya Allah, menghadapi banyak gangguan, tekanan. Nabi Muhammad gak ada waktu buat istirahat. Sesibuk-sibuknya manusia, gak ada apa-apanya dengan sibuknya Nabi Muhammad. Namun di saat sibuknya Nabi yang luar biasa, walaupun beliau manusia yang paling sibuk, beliau tidak melupakan momen-momen indah bersama dengan istrinya. Kejadian yang sebelumnya yang mungkin sudah berlalu berapa lama, masih diingat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara apa lagi tentang akhlaknya Nabi? Semuanya indah. Akhlak manusia yang paling indah adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam hari ini berkumpul di majelis ini tak lain karena apa? Perjuangan Nabi Muhammad yang mulia. Kalau bukan karena perjuangannya Nabi Muhammad, kalau bukan karena rasa sayangnya Nabi Muhammad, mungkin Islam nggak nyampe ke zaman kita. Namun beliau berjuang nggak kenal lelah. Beliau disakiti, dicaci, dimaki, beliau nggak peduli. Yang terpenting apa? Agamanya Allah tersebar luas. Berkat perjuangan beliau, Islam sampai ke zaman kita. Maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Kita ikuti sunnahnya beliau, kita ikuti jalannya Nabi Muhammad, kita perbanyak sholawat kepada beliau. Itu adalah rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang orang kalau dakwah gampang, berangkat naik mobil nyampe ke tempat. Dulu Nabi Muhammad mau dakwah jalan kaki. Hari ini orang dakwah mungkin ditunggu. Orang sudah duduk tenang nunggu mau ngaji. Nabi Muhammad dulu ketika dakwah disambut dengan cacian, dengan makian, dilemparin batu sampai terluka. Datang ke Taif mau ngajak penduduk Taif masuk ke dalam surga, penduduk Taif malah melukai Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu sampai nggak terima. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, saya binasakan ini penduduk Taif. Ini ada gunung, saya binasakan mereka. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Nabi berharap kalau mereka nggak beriman, Nabi berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar, dakwah cara terang-terangan. Resikonya besar, tantangannya berat, ujiannya besar dari Allah.
Beliau bukan hanya dicaci, dimaki, tapi disakiti. Hari ini kita sholat tenang. Dulu sahabatnya Nabi kalau mau sholat cari bukit di kota Mekah. Dulu Nabi Muhammad kalau sholat di depan Ka'bah, datang pembesar Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'id, dicekek Nabi Muhammad. Fahanakahu khankan syadidan. Dulu Nabi Muhammad kalau sholat di depan Ka'bah, datang orang kafir Quraisy, bawa ari-arinya unta, diletakkan di pundaknya Nabi. Sayyidah Fatimah itu membersihkan kotoran tersebut sambil menangis. Dulu Nabi kalau keluar dari rumah, kembali ke rumahnya, kepalanya penuh dengan pasir. Karena apa? Dilemparin oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga putri beliau membersihkan kepala Nabi Muhammad sambil menangis. Yang nyakiti bukan hanya kaumnya sendiri, pamannya Nabi itu musuhnya sama Nabi luar biasa. Abu Lahab itu kalau Nabi berdakwah, dia ngikutin Nabi Muhammad sambil berkata kepada orang yang didakwahi, jangan dipercaya, ini orang berdusta. Abu Lahab itu jahatnya sama Nabi Muhammad luar biasa. Nabi itu sebelum diangkat jadi Rasul oleh Allah, kedua putrinya menikah dengan kedua putra Abu Lahab. Abu Lahab punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Dua-duanya menikah dengan putrinya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul oleh Allah, saking bencinya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad, kedua putranya tadi dipaksa untuk menceraikan kedua putrinya Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Anaknya Nabi Muhammad Abdullah ketika masih kecil meninggal dunia. Abu Lahab ketika tahu kabar putranya Nabi Muhammad meninggal dunia malah bahagia dan datang kepada orang kafir Quraisy, bawa kabar dan bilang kalau itu kabar gembira. Saya mau ngasih kabar gembira kepada kalian. Sesungguhnya Muhammad abtar, nggak punya keturunan karena anak lakinya meninggal dunia. Bukannya sedih, keponakannya punya anak, anaknya meninggal, tapi justru dia bahagia karena apa? Bencinya sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya menghina, Abu Lahab itu pernah melukai Nabi Muhammad SAW. Istrinya Abu Lahab, Nabi itu kalau mau keluar di jalan tempat jalannya Nabi Muhammad diberi duri sama istrinya Abu Lahab. Turun surat dari Allah, tabbat yada abi lahabi watab. Maka istrinya Abu Lahab gak terima. Ada ayat yang turun mencela suaminya. Datang ke Ka'bah. Saat itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk di hadapan Ka'bah. Ini istrinya Abu Lahab datang bawa segumpal batu, mau melempar Nabi Muhammad dengan batu-batu kecil yang ada di tangannya. Sampai di hadapannya Sayyidina Abu Bakar, dia tanya, aina sahibuka, mana sahabatmu Muhammad? Kalau saya temui dia, saya akan lempar batu-batu ini ke mulutnya. Dia nggak terima. Suaminya dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Selesai pergi istrinya Abu Lahab, Sayyidina Abu Bakar tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu di sebelah saya, kok dia tanya mana dirimu? Kata Nabi Muhammad, pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu Nabi di hadapannya, namun dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diboikot oleh kaumnya 3 tahun. Gak sedikit dari sahabatnya Nabi yang meninggal dunia. Ada yang makan dedaunan, mereka kekurangan makan. Hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, permusuhan demi permusuhan digalakkan oleh orang-orang kafir Quraisy, namun itu tidak memberhentikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau yang mulia, perjuangan beliau yang luar biasa tuh, agar apa? Islam sampai ke zaman kita ini. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya mencintai Nabi Muhammad dengan segenap hati kita. Karena kita diperintahkan sama Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai kapanpun imannya seseorang itu nggak sempurna, sampai ia bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Kalau belum bisa mencintai Nabi seperti itu, sampai kapanpun iman seseorang itu nggak akan sempurna. Sayyidina Umar ketika mengikrarkan cintanya kepada Nabi Muhammad, dia masih mengatakan, apa saya masih lebih mencintai diri saya melebihi daripada Anda ya Rasulullah. Maka Nabi bersumpah, la walladzi nafsi biyadihi. Sampai akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai
melebihi daripada kecintaanku kepada diriku. Maka Nabi pun kemudian berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, yang artinya telah sempurna imanmu. Nah, kita pulang dari majelis ini, yang perlu kita renungkan apa? Yang perlu kita renungkan nanti di hari kiamat, yang kita cari untuk kita mintain pertolongan siapa? Kalau kita lebih cinta kepada harta kita melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada diri kita sendiri. Nanti di hari kiamat yang saya cari harta saya atau tidak? Harta saya bisa menyelamatkan saya atau tidak? Bisa memberikan syafaat atau tidak? Kalau kita sadar di hari kiamat yang kita cari Nabi Muhammad, yang kita mintain pertolongan untuk memberikan syafaat Nabi Muhammad, maka nggak ada yang layak untuk kita cintai melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya supaya kita bisa totalitas mencintai Nabi Muhammad? Hadir ke majelis-majelis seperti ini. Manusia itu kalau tiap hari telinganya dengar, dia akan jatuh cinta. Kita kalau dengar orang biasa saja tapi tiap hari kita bisa jatuh cinta. Apalagi kalau tiap hari yang kita dengar Nabi Muhammad. Kalau tiap hari bangun tidur dengar Nabi, siang dengar Nabi, sore dengar Nabi Muhammad, malam dengar Nabi Muhammad. Terus yang kita dengar sejarah hidupnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Yang ada tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang kita dengar sesuatu yang nggak bermanfaat, ya jauh kita daripada kecintaan. Maka upaya untuk mencintai Nabi Muhammad dengan memperbanyak membaca sejarah hidup beliau. Kalau sudah cinta, maka lebih mudah kita untuk meneladani, mencontoh. Karena orang kalau sudah cinta mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan, kekasihnya yang diidolakan itu pakaiannya seperti apa dicontoh, makan kesukaannya apa dicontoh, pakaian kesukaannya apa dicontoh. Itu sudah kerjaannya hati. Hati itu kalau sudah cinta, yang dicintai akan dicontoh. Nah, kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad perlu kita tanyakan kepada diri kita, kita ini baru sekedar ngaku cinta atau sudah betul-betul cinta? Karena biasanya orang yang jatuh cinta itu dia cari tahu lebih banyak tentang kekasih hatinya. Anak muda itu kalau jatuh cinta dengan seorang wanita, mencari tahu makanan kesukaan wanita yang dia cintai apa, hari lahirnya kapan, warna kesukaannya apa, kebiasaannya apa. Itu orang kalau jatuh cinta seperti itu. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tahu nggak kita makanan kesukaannya Nabi Muhammad? Tahu nggak kita warna kesukaannya Nabi? Tahu nggak kita kebiasaannya Nabi Muhammad? Karena harusnya orang kalau jatuh cinta mencari tahu informasi lebih banyak tentang kekasihnya. Tapi kalau baru ngaku cinta ya nggak tahu. Tapi kalau betul-betul cinta, kita akan menggali lebih dalam siapa orang yang kita cintai, siapa orang yang kita idolakan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta biasanya rindu. Tidak ada orang cinta nggak rindu. Orang itu kalau cinta pasti timbul rasa rindu di dalam hatinya kepada kekasihnya. 2 hari nggak ketemu rindu, 1 hari nggak ketemu rindu. Ibu itu yang cinta sama anaknya, walaupun tiap hari mungkin di video call sama anaknya, yang anaknya sedang merantau jauh, tetap rindu. Orang tua dan anak yang cinta kepada orang tuanya, walaupun tiap hari telepon ibunya, yang namanya cinta itu selalu membuat hatinya rindu. Kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, sudahkah kita pernah merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena rindu itu biasanya alamah, bukti daripada kecintaan seseorang kepada kekasihnya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Durar ini, sampai beliau mengatakan apa? Fi jannatin masyaqani min wasfiha. Rindu pingin masuk surga bukan karena kenikmatan-kenikmatan surga yang disifatkan. Bukan karena di surga itu kalau minta apa dikasih, ada telaganya dan begini begitu. Bukan itu yang menjadikan beliau rindu ingin masuk ke dalam surga. Tapi keinginan beliau masuk ke dalam surga karena apa? Illa likauni hibbi fiha khayyama. Karena di dalam surganya Allah terdapat kekasih hati beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Thauban pulang dari rumahnya Nabi Muhammad bahagia, kembali ke rumahnya Nabi Muhammad wajahnya gelisah.
Ditanya, malak ya Thauban, kenapa kau wahai Thauban ya Rasulullah? Andai saja saya dimasukkan ke dalam surga, surga saya pasti tingkatannya paling rendah, dan engkau kekasih Allah, surgamu pasti paling tinggi. Thauban bingung, kalau di surga nggak bisa ketemu sama Nabi. Surga itu nikmat, tapi buat Thauban, kalau saya di surga nggak bisa ketemu Nabi bagaimana? Karena apa? Cinta. Maka yang jawab langsung Allah, turun firman Allah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Karena apa? Cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini harusnya kita khususkan ini bulannya Nabi Muhammad. Dengan apa? Banyak baca sejarahnya Nabi. Dengan apa? Banyak hidupkan sunnahnya Nabi. Dengan apa? Banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya nggak keluar daripada bulan Rabiul Awal kecuali kita semakin kenal dengan Nabi, semakin cinta dengan Nabi, semakin mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pulang dari majelis ini, mari kita niatkan bersama-sama bukan hanya mencintai Nabi Muhammad, tapi kita niatkan di bulan Rabiul Awal ini saya ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Orang cinta banyak, cinta bagus, tapi berusaha juga bukan hanya mencintai, tapi membahagiakan kekasih hati kita. Niatkan dalam lubuk hati kita di majelis yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal saya mau membahagiakan Nabi Muhammad. Niatkan, saya mau bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya mau bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Setiap sholat insya Allah mulai hari ini saya mau pakai siwak. Tujuannya saya apa? Selain mengamalkan sunnahnya Nabi, saya mau membahagiakan Nabi karena saya menjadi umatnya yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Saya mau bahagiakan Nabi Muhammad. Biasanya subuh saya terlewat, biasanya subuh saya terlambat. Mulai hari ini saya mau bahagiakan Nabi Muhammad SAW dengan sholat tepat pada waktunya. Saya mau bahagiakan Nabi Muhammad dengan menggunakan waktu saya untuk banyak bersolawat kepada beliau, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran. Niatkan, karena niat itu dipandang oleh Allah. Kalau kita sudah niat dan tulus niat itu dari hati kita, Allah yang akan mempermudah jalan kita melakukan apa yang kita niatkan. Maka jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan majelis yang penuh berkah ini sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Gak ada yang lebih indah daripada majelis maulid, yang dengan majelis maulid ini tertolaklah bala, tertolaklah bencana. Dza waktu taubatak yal asi idza batatub. Wahai ahli maksiat, kata beliau, ini adalah waktumu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbarui taubat kita kepada Allah. Kita niatkan kita bertaubat kepada Allah dan tidak keluar dari majelis ini kecuali kita punya niat yang banyak. Kita niat untuk tambah cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita niatkan keluar dari majelis ini kita mau berusaha untuk membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap niat kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan setiap niat baik yang ada pada diri kita, dan semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dan Rasulnya daripada perbuatan maksiat dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kelak di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, wafat dalam keadaan diridhai oleh kedua orang tua kita, wafat dalam keadaan kita diridhai oleh guru-guru kita, dan semoga kita dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad. Nadkhul ma'atoha wa ali fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.